Tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyebut ada rekayasa data dalam sistem perhitungan suara di server KPU untuk memenangkan paslon tertentu secara otomatis. Timnas Amin mengaku siap melakukan sejumlah upaya untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Apa saja temuan kecurangan dalam yang ditemukan oleh Timnas Amin? Kita akan bahas bersama Jubir Timnas Amin Refli Harun serta Program Officer Perludem Heroik M. Pratama. Bapak-bapak, selamat sore. Selamat sore, Mas Reza. Baik, saya ke Mas Refli dulu. Mas Refli, sejauh ini apa saja dugaan kecurangan yang ditemukan oleh Timnas Amin? Iya, kalau kita bicara kecurangan itu ada 3 fase ya, yaitu sebelum pencoblosan tanggal 14, pada saat pencoblosan tanggal 14 Februari, dan pasca pencoblosan. Kalau sebelum pencoblosan kan kita sudah tahu banyak catatan-catatan kecurangan ya, yang terkait dengan keberpihakan, misalnya katakanlah kekuasaan, menteri-menteri kampanye tanpa prosedur, penggerakan bansos, ya kan, BLT dan lain sebagainya. Nah semua itu tentu tidak bisa kita lepaskan kan, karena termasuk juga money politics dan itu terrecord di Timnas. Nah pada saat pencoblosan itu terus terang ya kita mencurigai mengenai sirekap karena ada temuan misalnya bahwa loh kok ini sudah terisi sebelum ada rekapitulasi. Maka ada spekulasi, saya katakan spekulasi ya, ini azas praduga tak bersalah, bahwa ini sepertinya sudah di-set duluan, ya, di-set duluan untuk mencapai angka tertentu yang mungkin sudah di-set juga dan akhirnya yang lain mengikuti. Mulai dari quick count, kemudian penghitungan bertahap melalui sirekap, termasuk juga penghitungan manualnya. Jadi menunjuk angka yang sama. Nah, salah satu temuan misalnya yang banyak beredar di masyarakat, misalnya begini. Ketika kita ada temuan kecurangan misalnya, diduga ya. Misalnya katakan ada penggelembungan suara 700. Penggelembungan suara tersebut kemudian dikoreksi. Rupanya angkanya tetap sama karena koreksi itu akan beralih ke tempat lain yang kita tidak tahu. Coba bayangkan jumlah TPS ini kan 823.220. Tidak mungkin kan orang kemudian bisa mengontrol semuanya untuk melihat kemana saja larinya suara tersebut. Makanya ada yang bilang bahkan wah ini kecurangannya sudah 100%, bahwa rekap itu tidak lagi merekap yang sesungguhnya tetapi memiliki algoritma tertentu. Nah itu pas waktu hari H-nya. Pasca kecurangan, pasca hari H, kita masih lihat adanya kecurangan-kecurangan dalam proses rekapitulasi suara kan, penggelembungan suara dan lain sebagainya. Termasuk pengakuan KPU bahwa sirekap itu mengandung kesalahan 2.325 misalnya, yang berbeda antara data C1-nya, form C1-nya dengan entry-nya misalnya. Banyak lagi hal-hal seperti itu. Intinya adalah kalau kita inventarisasi list, wah itu kecurangan itu bisa jumlahnya bisa ribuan begitu. Oke, semua temuan Anda datanya sudah diamankan, bukti-bukti sudah dibuat begitu sejauh ini? Insya Allah, karena tim hukum nasional sekarang masih bekerja ya untuk mengumpulkan kecurangan-kecurangan tersebut dan tentu bagaimana mengorganisasi datanya kan, karena yang paling penting tadi bagaimana kita presentingnya kepada pihak yang berwenang, apakah Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi, itu tentu bagian yang belum diputuskan. Tapi intinya kalau kita hanya rely on pada penghitungan suara saja, menurut saya itu tidak bisa menggambarkan bahwa kecurangan itu sudah terjadi secara TSN, terstruktur, sistematis dan masif. Oke, baik. Saya ke Mas Heroik. Mas Heroik, sejauh ini Perludem menemukan temuan apa saja kecurangan, dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024 ini. Kalau tadi dikatakan memang ada yang terjadi sebelum, saat, dan juga pasca seperti keberpihakan pihak-pihak, ada juga mengenai sirekap serta kecurangan dalam rekapitulasi suara. Kalau dari Perludem seperti apa?
Ya, pertama saya ingin menyoroti aspek Sirekap ya, Hmm. bahwa sistem informasi rekapitulasi suara ini atau Sirekap sebetulnya itu bukanlah hasil resmi dalam konteks rekapitulasi suara. Hmm. Karena kalau kita lihat sebetulnya ini bukan hal baru dari pemilu 2014, pemilu 2019, KPU sudah punya yang namanya sistem penghitungan suara. Yang tujuan utamanya adalah sebagai alat bantu rekapitulasi suara, sekaligus sebagai transparansi dan akuntabilitas untuk mempublikasikan dokumen formulir C hasil di TPS yang itu bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan di TPS manapun. Nah, itu tujuannya adalah seperti itu. Tetapi dalam konteks rekapitulasinya di Undang-Undang Pemilu kita, itu tetap berjenjang dari TPS, lalu kemudian ke kecamatan, kabupaten kota, ke provinsi. Namun demikian memang betul, hal ini memang problem klasik. Di Pilkada 2020 misalnya, dan juga di pemilu 2019 lalu, sistem informasi rekapitulasi suara ini ditemukan beberapa hal yang kemudian dalam proses pemindaian form C-nya itu tidak sesuai dengan hasil foto di form C-nya. Seperti yang misalnya semalam kita ketahui KPU dalam press release-nya, dalam siaran persnya menyebutkan memang ada beberapa salah pindah. Yang ini kemudian apa yang disampaikan Pak Refli tadi menjadi spekulasi gitu ya. Sehingga sebetulnya KPU harus secara cepat melakukan perbaikan terhadap hasil pindah dan meluruskan misinformasi yang berkembang bahwa Sirekap adalah bukan dalam konteks hasil resmi, tapi rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari TPS, kemudian ke kecamatan, sampai dengan ke kabupaten kota. Nah, itu satu hal yang kemudian perlu saya kira menjadi penting diluruskan di publik soal Sirekap ini. Dan di sisi lain memang dalam proses penggunaannya kami mempunyai beberapa catatan. Seperti misalnya anggota KPPS yang memang belum secara spesifik di BIMTEK dan memahami betul cara penggunaan Sirekap. Hari ini kita ketahui misalnya ada beberapa anggota KPPS yang kemudian dibawa ke kecamatan untuk memfoto ulang formulir C yang kemudian untuk dipublikasikan di Sirekap. Nah, ini memang kami menyadari bahwa ada catatan-catatan penting yang kemudian dalam proses sebelum penggunaan Sirekap ini tidak terdeliver dengan baik informasinya, tata cara penggunaannya kepada anggota KPPS kita. Dan yang kedua dari segi sistem gitu ya, kita ketahui ada banyak yang kemudian tadi disampaikan juga kesalahan pemindaian dari segi angka yang kemudian dipublikasikan tidak sesuai di form Sirekap, yang memang itu perlu dilihat dari segi teknologi informasinya. Dalam hal ini teknik pemindaiannya kan menggunakan optical mark recognition dan juga optical character recognition. Padahal sebetulnya di aplikasi Sirekap yang saya ketahui dari apa yang disampaikan oleh KPU tadi malam misalnya dalam siaran persnya, itu ada kemudian fitur untuk memperbaiki ketika hasil foto dan hasil pindainya tidak sesuai. Nah, ini kenapa kemudian tidak dimaksimalkan sebelum dikirim ke server seperti itu ya, diperbaiki terlebih dahulu ketika hasil pindainya tidak sesuai dengan hasil fotonya. Nah, itu kemudian menjadi catatan kita. Nah, yang ketiga misalnya, kami tentunya tidak sependapat dengan kemudian harus diberhentikan terlebih dahulu proses rekapitulasi di kecamatan untuk memperbaiki Sirekap. Karena kan sejak awal Sirekap ditempatkan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas, sebagai alat bantu, bukan kemudian menjadi fitur utama dalam proses rekapitulasi berjenjang. Sehingga harusnya rekap di kecamatan tetap berjalan seperti itu ya, sekaligus sambil diperbaiki kemudian ketika terdapat hasil pindai formulir C-nya yang kemudian tidak sesuai angka yang ditimbulkan, maka kemudian sambil diperbaiki. Nah, itu saya kira menjadi satu catatan penting dalam proses Sirekap yang ini juga sebetulnya terjadi juga di Pilkada 2020 dan Pemilu 2019. Baik. Mas Heroik, berarti dari yang Anda jelaskan tadi yang saya tangkap adalah kesalahan yang terjadi adalah dalam proses pemindaian. Salah satunya adalah itu. Tapi sebelumnya Mas Refli juga mengatakan ada dugaan adanya algoritma untuk memenangkan paslon tertentu begitu. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Heroik? Ya, kalau untuk itu saya kurang paham ya apa yang kemudian dalam segi IT algoritma untuk memenangkan paslon tertentu. Tetapi kalau kita lihat polanya misalnya, kesalahan pemindaian ini kan terjadi juga di Pilkada serentak 2020 yang pada waktu itu menggunakan Sirekap sebagai alat bantu, lalu untuk transparansi dan publikasi. Tapi satu hal yang ingin saya luruskan di sini ke publik bahwa Sirekap bukanlah hasil resmi. Karena dalam Undang-Undang Pemilu kita disebutkan proses rekapitulasi suara itu dilakukan berjenjang dari TPS ke kecamatan, ke kabupaten kota, ke provinsi. Nah, Sirekap ditujukan hanya untuk publikasi formulir C yang kemudian itu bisa diakses oleh siapapun, baik pemilih termasuk saksi dari pasangan calon yang misalnya di dalam TPS tertentu dia tidak punya
saksi, maka dia bisa mengunduh form C tersebut. Nah, hari ini kan kemudian ketika form C itu dipublikasi dan hasil pindainya salah, nah muncullah kemudian publik kan mengkritisi dan seterusnya. Nah, itu kemudian menjadi salah satu bentuk kenapa kemudian Sirekap kami sebut sebagai alat kontrol publik untuk memastikan proses rekapitulasi suara berjenjang itu sesuai dengan formulir C sebagai dokumen inti utama yang dihasilkan di TPS. Nah, seperti itu, Mas. Oke, baik. Saya menuju ke Mas Refli lagi. Mas Refli, tadi Mas Heroik mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan salah satu keputusan KPU untuk menunda terlebih dahulu proses rekapitulasi karena diduga ada permasalahan dalam Sirekap. Tanggapan Anda seperti apa? Mas Refli, mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu. Kami belum bisa mendengar suara Anda. Sorry. Baik. Ya, jadi gini, antara Sirekap dan hitung jenjang manual, itu kan dua hal yang terpisah. Seperti dikatakan tadi, Sirekap itu hanyalah bentuk dari transparansi. Sementara jenjang manual itu adalah hasil yang official atau resmi. Pertanyaannya justru adalah, ketika harus ditunda untuk menyesuaikan Sirekap misalnya, atau karena ada kerusakan atau perbaikan sistem Sirekap, kenapa manualnya harus dihentikan? Nah, di sini kami kemudian juga mempertanyakan, jangan-jangan Sirekap ini mau diperbaikin sebagai guidance. Karena banyak bolongnya, banyak ketahuannya, maka yang terjadi aja, oke, kita perbaikin dulu Sirekapnya, agar kemudian legitimasinya lebih jelas. Sehingga nanti kalau ada manualnya kurang lebih sama Sirekap, nah itu berarti justified. Tapi kalau perbedaannya signifikan, ini yang jadi persoalan. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau kita mengungkapkan kecurangan yang sifatnya TSM itu, tidak hanya kita bisa hanya melihat dari satu sisi saja, misalnya rekap manual. Karena bisa juga rekap manual tidak menggambarkan sistem yang hasil yang sesungguhnya. Kalau misalnya ada algoritma dalam input data yang kemudian tidak bisa berubah. Kita tahu bahwa kalau kita bicara unit yang harus dimasukkan kan adalah 823.220 kalau tidak salah ya, atau 832.000. Nah, bisa dibayangkan kalau unit yang dimasukkan tersebut kemudian tiba-tiba ada algoritma yang kemudian berapapun yang dimasukkan maka persentasenya akan sama, maka sama saja. Karena itu menurut saya hal yang terbaik adalah dilakukan audit forensik terhadap IT KPU ini. Dan audit forensik itu harus transparan. Disaksikan perwakilan paslon dan juga ahli ya. Dan ini terbuka kepada publik sehingga tidak ada kecurigaan publik bahwa ini ada sebuah konspirasi untuk menangkan calon tertentu. Apalagi begini, tanda-tandanya paling gampang. Kok bisa kegiatan Istora itu luar biasa besarnya, ya sudah mengundang banyak pihak, kemudian seperti disiapkan menurut Tempo misalnya itu sudah dua hari sebelumnya tanggal 12 sudah disewa itu Istora sound system dan lain sebagainya. Nah ini kan menunjukkan bahwa ada paslon yang sudah yakin menang loh. Dari mana dia tahu kalau dia yakin menang, ya kan? Nah makanya ada teori, ada dugaan, wah ini jangan-jangan di preset, di set sebelumnya, kemudian ada yang melegitimasinya, dan kemudian jenjang ini juga dalam tanda kutip akan mengarah ke sana. Karena itu sekali lagi kami dari Timnas itu harus habis-habisan dulu di KPU sebelum memperkarakan ini misalnya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi harus clear dulu. Angka-angka ini adalah angka yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi jangan lupa angka-angka itu juga kan angka hasil dari kecurangan-kecurangan yang terjadi pra pencoblosan, money politik, bansos, dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk keberpihakan penguasa dan para aparatnya terhadap proses berpemilu ini untuk memenangkan calon tertentu. Dan itu kentara di publik dan pada saatnya lah harus diperkarakan. Kalau kemarin kita nggak bisa memperkarakan kecuali statement. Tapi kalau nanti di Mahkamah Konstitusi atau di Bawaslu kita bisa memperkarakannya secara ofisial, begitu. Oke, baik. Ini ditundanya rekapitulasi manual juga menimbulkan tanda tanya. Akankah memang ada dugaan kecurangan yang bisa muncul di sana? Mungkin Perludem ini bisa jawab, tapi akan dijawab usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
kami lanjutkan dialog sore ini bersama Jubir Timnas Amin, Refli Harun, serta Program Officer Perludem, Heroik M. Pratama. Mas Heroik, tadi dikatakan ada dugaan kemungkinan kecurangan terjadi ketika memang penghitungan secara manual, rekapitulasi manual ini dihentikan begitu. Tanggapan dari Perludem seperti apa? Apa saja kemungkinan kecurangan yang terjadi pada saat itu? Ya, pertama tentu ketika memang alasannya adalah untuk sinkronisasi data antara apa yang dipublikasikan Sirekap dan kemudian yang di hasil foto, saya kira itu kurang tepat ya. Kenapa kemudian harus ditunda proses rekapitulasi di kecamatan? Terlebih lagi dalam undang-undang kita itu kan waktunya sudah dibatasi. Harus kemudian dalam rekap kecamatan itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, kabupaten kota sampai berapa, provinsi kemudian sampai dengan di level nasional. Artinya ada keterbatasan waktu. Kalau ditunda ini kemudian nanti akan berdampak terhadap proses rekapitulasi yang semakin lama. Nah yang kedua tentunya kalau kemudian untuk sinkronisasi tidak perlu sampai ditunda, kan kecamatan bisa mengkoreksi hasil sirekapnya yang kemudian ketika memang hasil pemindaiannya, hasil baca foto C-nya, kemudian diperbaiki seperti itu ya, ataupun di level kabupaten kota. Kan KPU seperti sudah bilang sebelumnya bahwa katanya sudah mengidentifikasi beberapa banyak gitu ya, hasil pindah yang tidak sesuai dengan form C tersebut, sehingga kemudian bisa dikoreksi. Artinya tidak perlu sampai kemudian mengganggu. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan bahwa rekapitulasi di kecamatan itu kan manual. Para petugas ketua KPPS lalu kemudian datang ke kecamatan, dan dia membuka kembali hasil form C-nya, kemudian disampaikan di rekap di kecamatan, di setiap TPS yang ada di kecamatan tersebut, begitu ya, dengan dokumen form C otentik, yang kemudian langsung dituliskan oleh PPK di level kecamatan. Nah, artinya kemudian itu tidak terlalu mengganggu proses rekapitulasi dengan penggunaan Sirekap ini. Lagi-lagi yang perlu ditekankan adalah bahwa Sirekap ini bukan kemudian hasil resmi. Dia hanya sebatas alat bantu publikasi, yang itu kemudian harus dipahami oleh publik, sehingga kemudian KPU pun tidak perlu menempatkan Sirekap ini seakan-akan menjadi alat resmi dalam proses rekapitulasi suara. Kalau kemudian kecamatan ditunda karena kemudian Sirekapnya harus disinkronisasi, ini kan seakan-akan Sirekap menjadi hasil resmi. Padahal kalau kita lihat Sirekap itu hanya sebatas alat publikasi dan transparansi. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kemudian misalnya ada kekhawatiran kecurangan dalam proses rekapitulasi di level kecamatan ataupun dari penggunaan Sirekap, kita bisa merujuk pada dokumen otentiknya. Ya, ini form C yang hasil foto yang digunakan oleh KPPS yang kemudian dipublikasi di dalam Sirekap tersebut. Sehingga form C ini yang kemudian menjadi alat kontrol kita, alat pembanding kita untuk melihat apakah betul sistem Sirekap ini kemudian memindai sesuai dengan angka-angka yang tertera di dalam formulir C tersebut. Sehingga saya kira tidak relevan kemudian KPU menunda proses rekapitulasi di kecamatan hanya untuk sinkronisasi. Kan itu bisa sambil berjalan begitu ya. Apalagi saya dengar kemarin ada usulan juga untuk menutup Sirekap. Nah tentu kami tidak sependapat kalau kemudian harus menutup Sirekap. Karena justru dengan adanya Sirekap ini kita bisa melihat dokumen real, dokumen jantung utama dari hasil pemilu di TPS yang form C itu yang kemudian sebagai alat bantu kita untuk mengkontrol apakah proses rekapitulasi ini dilakukan secara akurat atau tidak, seperti itu. Oke, Mas Heroik, mungkin bisa singkat saja jika dibandingkan dengan Pilpres 2019 lalu, seberapa banyak dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres sekarang? Ya, saya kira kalau dari segi numerik, kita tidak bisa bandingkan ya. Kita tunggu sampai dengan hasilnya selesai gitu. Dan nanti kita bisa lihat tadi apa yang disampaikan Pak Refli misalnya. Apa yang kemudian akan diargumentasikan di level Mahkamah Konstitusi maupun dari Bawaslu. Ya, nanti tentu kita lihat bagaimana hasil akhir dan kemudian nanti dalam proses sistem keadilan pemilu kita baik di Bawaslu ataupun di Mahkamah Konstitusi nanti baru kita bisa lihat. Oke. Baik, saya ke Mas Refli. Mas Refli terakhir sebentar lagi kita mau maghrib soalnya. Mas Refli, kemana arah pelaporan dugaan kecurangan yang ditemukan Timnas Amin ini? Apakah memang tuntutannya adalah untuk meminta pemilu ulang atau seperti apa? Ya, yang jelas, yang curang kalau itu terbukti TSM harus didiskualifikasi. Karena kan kita ingin menyelamatkan pemilu yang jujur dan adil. Itu adalah pemilu konstitusional. Sekali lagi, curang diskualifikasi. Dan curangnya itu TSM. Soal institusinya apakah Bawaslu atau MK itu nanti soal lain. Oke, baik. Data-data sudah dikumpulkan dan sudah siap untuk dibawa ke sana nanti ketika memang sudah waktunya begitu ya. Insya Allah. Baik. Kita akan tunggu seperti apa nanti ke depannya. Terima kasih Jubir Timnas Amin Refli Harun serta Program Officer Perludem Heroik M. Pratama sudah berbincang sore hari ini bersama CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.